pencarian Chelsea telah usai. Enzo Maresca resmi menjadi pelatih keempat yang dipekerjakan oleh konsorsium Clear Lake Capital dan Todd Boehly dalam kurun waktu 2 tahun. Klub Liga Inggris itu memenuhi janji mereka untuk menemukan pengganti Mauricio Pochettino dalam hitungan hari bukan minggu. Pochettino meninggalkan Stamford Bridge dengan kesepakatan bersama pada 21 Mei setelah 1 musim bertugas. Meskipun pencarian mereka dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat, beberapa nama dikaitkan dengan posisi tersebut. Proses untuk memilih hanya 1 nama memang intens, tetapi Maresca dengan cepat muncul sebagai pilihan utama. Sekarang setelah semuanya selesai, reaksi awal dari fans Chelsea tampaknya campur aduk antara kekhawatiran, kekecewaan, dan kecaman terhadap pemilik klub, dan sedikit optimisme bahwa dia bisa menjadi orang yang tepat. Dan pertanyaan yang ada di benak banyak orang adalah, mengapa Maresca? Kami akan jelaskan bagaimana Enzo Maresca menjadi manajer Italia ke-7 yang menangani Chelsea sebagai berikut. Seperti kebanyakan klub saat ini, Chelsea telah menyusun daftar calon pengganti untuk dipantau jika mereka memutuskan untuk melakukan perubahan di ruang ganti pada akhir musim. Tetapi tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan perwakilan manapun sampai akhirnya Pochettino hengkang. Meskipun finish di urutan ke-6 Liga Inggris di musim tunggalnya, Chelsea mengakui bahwa merekrut pelatih asal Argentina itu adalah sebuah kesalahan. Itu bukan keputusan yang tepat dan mereka jelas memiliki keraguan sejak awal musim panas lalu, mengingat Pochettino hanya diberi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi. Jadi, untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan menjadi pilihan yang tepat kali ini, disusunlah daftar kriteria untuk pelatih yang mereka cari. Setiap kandidat akan dinilai berdasarkan penilaian berikut. Yang pertama, menekankan kontrol permainan dengan stabilitas di lini belakang. Menerapkan gaya permainan yang sesuai dengan skuad yang ada saat ini dan rencana perekrutan pemain di masa depan. Memiliki keinginan untuk membangun hubungan dengan para supporter dan menciptakan koneksi yang kuat. Didukung juga oleh data yang kuat untuk menjaga pemain tetap fit dan bisa dimainkan. Memiliki catatan yang baik dalam hal peningkatan kemampuan pemain dan membawa mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan persyaratan terakhir, bersedia untuk bekerja di dalam struktur yang sudah dibangun di klub. Tidak semua orang akan mendapat nilai tinggi di setiap kategori. Tetapi ide untuk Chelsea untuk kembali ke salah satu mantan manajer mereka, seperti Jose Mourinho, Antonio Conte, atau Thomas Tuchel, langsung ditolak mentah-mentah hanya berdasarkan syarat poin terakhir saja. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Chelsea hanya menginginkan orang yang selalu setuju. Tetapi ketiga pelatih itu semua memiliki reputasi yang sama, yaitu bentrok dengan petinggi klub. Ini adalah faktor utama mengapa mereka jarang bertahan lama di pekerjaan manapun. Meskipun dikaitkan, Ruben Amorim dari Sporting Lisbon tidak pernah masuk dalam pertarungan. Sebastian Hoeneß dari Stuttgart dan Michel dari Girona dikagumi, namun ketertarikan tidak berlanjut lebih jauh dari itu. Seperti yang telah didokumentasikan dengan baik, Enzo Maresca masuk dalam daftar pendek bersama Thomas Frank dari Brentford dan Kieran McKenna, yang membawa Ipswich Town kembali ke Liga Premier dengan 2 promosi otomatis berturut-turut. Banyak yang berbicara tentang Roberto De Zerbi, yang baru saja meninggalkan Brighton, yang menjadi kandidat misterius keempat, namun kenyataannya dia tidak pernah serius dipertimbangkan. Pelatih Italia berusia 44 tahun itu bisa dibilang adalah nama terbesar dari kuartet tersebut. Dia juga pernah bekerja dengan beberapa pemain Chelsea sebelumnya, seperti Mikhailo Mudryk di Shakhtar Donetsk dan Moise Caicedo dan Levi Colwill di Brighton. Namun ada tanda bahaya, dimulai dengan bagaimana cara dia menindaklanjuti saat finish di urutan ke-6 di Liga Premier musim lalu dengan timnya yang mengakhiri musim dengan mengecewakan di urutan ke-11. Chelsea mencatatkan rekor kebobolan klub sebanyak 63 gol di Liga Premier, faktor yang menyebabkan kepergian Pochettino. Sementara Brighton asuhan De Zerbi hanya kebobolan 1 gol lebih sedikit. Jadi itu adalah semacam noda hitam di samping kemampuan De Zerbi untuk memberikan stabilitas defensif.
Satu penjelasan yang sangat masuk akal untuk ini adalah gelandang kunci Brighton Alexis McAllister yang dijual ke Liverpool dan Moise Caicedo ke Chelsea musim panas lalu. Sementara Levi Colwill kembali ke klub induknya yaitu Chelsea setelah dipinjamkan selama 1 musim. Ada juga masalah cedera. Namun bahkan ketika mereka berada di urutan ke-6 pada tahun 2023, Brighton sudah kebobolan 53 gol liga. Ada rasa kekaguman untuk De Zerbi sebagai pelatih. Tetapi banyaknya klub yang pernah ia tangani dalam waktu singkat, 7 dalam 11 tahun, dikombinasikan dengan apa yang tampak seperti ketidaksepakatan dengan Brighton atas kebijakan transfer mereka, berarti ia tidak pernah dipertimbangkan secara serius oleh Chelsea. Jadi dengan co-sporting director Chelsea, Paul Winstanley, dan Lawrence Stewart yang memimpin, pembicaraan dilakukan dengan perwakilan Enzo Maresca, Thomas Frank, dan McKenna. Namun pada minggu malam 26 Mei, McKenna menjadi kandidat selanjutnya yang mengundurkan diri. Chelsea sangat menghormati pencapaiannya dalam membawa Ipswich dari League One ke Liga Premier dalam 2 tahun. Chelsea mengamati dengan cermat apa yang dia lakukan selama beberapa bulan. Pengamatan itu dipermudah dengan cara melihat Omari Hutchinson di Portman Road. Dengan pergi menonton pemain berusia 20 tahun itu bermain untuk Ipswich, staf Chelsea bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang metode McKenna. Kontribusinya dalam mengubah gelandang serang dari pemain muda mentah dengan menit bermain di tim utama yang terbatas menjadi salah satu pemain terbaik di Championship pasti akan diperhatikan. Namun kurangnya pengalaman McKenna itu yang menjadi perhatian. Meskipun ia juga pernah bekerja di staf pelatih tim utama sebagai asisten di Manchester United antara 2018 dan 2021, sebagian besar masa jabatannya berada di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan pelatih asal Norwegia itu tidak dianggap sebagai mentor hebat untuk belajar. Ada juga pertanyaan, apakah kepribadian McKenna akan cukup kuat untuk mengatasi tekanan di Stamford Bridge? Sementara itu, McKenna juga merasa ini bukan waktu yang tepat untuk pindah. Ada kecurigaan di Chelsea bahwa dia mungkin lebih memilih kembali ke Manchester United, yang juga menghubungi McKenna di tengah keraguan atas masa depan Erik ten Hag di sana. Tetapi pada akhirnya, dia merasa loyal kepada Ipswich dan memutuskan untuk menandatangani kontrak baru dengan mereka. Ipswich selalu berharap untuk bisa mempertahankan pelatih yang telah mengakhiri masa pengasingan selama 22 tahun mereka di papan atas Liga Inggris sejak diberi kesempatan pertamanya di manajemen senior pada Desember 2021. Dan yang terakhir ini menjadi pertarungan antara Thomas Frank versus Enzo Maresca. Thomas Frank nyaris mendapatkan pekerjaan ini, mentransformasikan tetangga Chelsea di London Barat, yaitu Brentford, ke Liga Premier dan mempertahankan posisi mereka di sana untuk musim keempat berturut-turut adalah nilai tambah yang besar bagi Thomas Frank. Kepribadian Thomas Frank, kemampuan menjadi pemimpin sejati, juga disebut-sebut sebagai hal yang positif. Namun dia kalah dalam hal gaya permainan. Dengan sepak bolanya dianggap lebih bertahan dan bukan berbasis penguasaan bola. Ada keraguan apakah dia cocok dengan skuad Chelsea. Frank bisa dibilang kurang beruntung dalam hal ini karena cedera pemain membatasi apa yang bisa dia lakukan di musim lalu. Menjaga Brentford di papan atas liga sudah menjadi pencapaian tersendiri karena sumber daya mereka yang terbatas dan ada banyak permainan sepak bola yang menghibur yang ditampilkan ketika dia memiliki Ollie Watkins, Said Benrahma, dan Bryan Mbeumo yang bermain bersama di lini depan dalam perjalanan mereka menuju promosi kembali pada tahun 2021. Brentford memang suka bermain langsung, tetapi masuk akal bagi Thomas Frank untuk bermain sesuai dengan kekuatan Ivan Toney. Jika ada kesempatan untuk bekerja dengan pemain yang lebih berbakat di Chelsea, Frank mungkin bisa menyesuaikan taktiknya. Dia juga akan bertemu kembali dengan mantan pelatih set piece Bernardo Cueva yang bergabung dengan Chelsea setelah 4 tahun bekerja bersama dengan pelatih asal Denmark itu di Brentford. Mungkin berasal dari latar belakang sepak bola yang kurang populer, dari sepak bola Denmark ke peran asisten awal di Brentford, yang saat itu berada di tingkat kedua juga merugikan Frank. Frank masih memiliki sisa kontrak 3 tahun di Brentford, jadi meskipun Chelsea ingin membawanya pergi, menyetujui kompensasi Thomas Frank kemungkinan besar tidak akan mudah. Setelah apa yang dianggap sebagai periode yang sangat sibuk untuk semua yang terlibat, Enzo Maresca dari Leicester City adalah pilihan terakhir yang tersisa.
Ada istilah dalam olahraga yang tidak terlalu banyak terdengar. Jika ada di sepak bola Eropa, maka itu adalah the coaching tree atau pohon pelatih. Ini menunjukkan apa yang terjadi pada mantan asisten pelatih kepala yang sangat sukses. Banyak dari mereka bekerja sebagai pelatih kepala karena di masa lalu mereka bekerja di bawah pelatih kepala yang hebat. Disinilah masa kerja 1 tahun Maresca sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City sangat menguntungkannya dibandingkan kandidat lainnya. Dia juga pernah menangani tim pengembangan City pada 2020-2021 selama masa pertamanya di sana. Pelatih asal Italia ini baru memiliki 1 pekerjaan senior selain Leicester City sejauh ini, yaitu di Parma di tanah kelahirannya pada tahun 2021. Enzo Maresca hanya memenangkan 4 dari 14 pertandingan sebelum akhirnya dipecat. Murid-murid Guardiola lainnya sudah mendapatkan keuntungan dari koneksi tersebut. Mikel Arteta bergabung dengan Arsenal pada tahun 2019 tanpa pernah melatih tim manapun sebelum ditunjuk di Emirates. Pelatih asal Spanyol ini sekarang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di Liga Premier dan nyaris mengalahkan mentornya untuk meraih gelar juara Liga Inggris. Vincent Kompany menjadi kapten City asuhan Guardiola selama 3 musim dan sempat dipertimbangkan untuk melatih Chelsea 12 bulan lalu. Kini dia baru saja dipekerjakan oleh Bayern Munchen setelah melatih Anderlecht dan Burnley. Chelsea tidak terpengaruh oleh fakta bahwa Maresca bukanlah nama besar dengan rekam jejak panjang dalam manajemen. Perjalanan Xabi Alonso dari melatih tim B Real Sociedad 2 tahun lalu menjadi salah satu pelatih menonjol di Bayer Leverkusen saat ini setelah menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan sepanjang musim dan piala DFB Pokal dipandang sebagai contoh bagaimana dukungan terhadap seseorang yang menjanjikan bisa membuahkan hasil. Meskipun Leicester City dianggap sebagai salah satu favorit untuk promosi dari Championship 2023-2024 setelah degradasi musim lalu, fakta bahwa Maresca harus beroperasi di bawah tekanan dan itu berhasil. Dianggap sama pentingnya dengan pencapaian McKenna bersama Ipswich sebagai tim promosi yang diunggulkan. Chelsea menghadapi banyak ekspektasi di sebagian besar pertandingan. Jadi pengalaman Maresca bersama Leicester City dianggap sebagai persiapan yang baik. Gaya bermain umpan-umpannya yang sabar sesuai dengan apa yang dicari oleh klub. Dan perlu dicatat bahwa dia tidak panik dan berpaling dari rencana permainan ketika Leicester City mulai lebih sering kalah di paruh kedua musim lalu. Hal ini terbantu oleh fakta bahwa co-director rekrutmen dan bakat Chelsea yaitu Joe Shields pernah bekerja untuk Akademi Manchester City ketika Maresca menangani tim pengembangan dan dapat berbagi pengetahuannya tentang Maresca. Maresca juga melatih Cole Palmer pada musim itu, bersama dengan Romeo Lavia. Jadi Chelsea sebenarnya sudah memiliki koneksi dengannya. Kesuksesan atau ikatan yang dimiliki Chelsea dengan pelatih asal Italia di masa lalu, seperti Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte dan Mauricio Sarri dianggap sebagai kemungkinan untuk menghasilkan keterikatan yang jauh lebih baik dengan penonton dibandingkan Pochettino, yang sebelumnya merupakan mantan manajer rival Tottenham Hotspur. Maresca menegaskan bahwa skuad Chelsea saat ini mampu menembus posisi 4 besar. Hal ini sesuai dengan ekspektasi klub. Mereka menganggap lolos ke Liga Champions dan bersaing di ajang Piala Domestik, Conference League, dan Piala Dunia Klub baru musim depan sebagai target yang realistis. Kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lainnya pun disepakati dengan cepat. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan fans yang belum melupakan perlakuan serupa terhadap Graham Potter pada September 2022 lalu, yang hanya bertahan selama 7 bulan. Akan tetapi, Chelsea khawatir kontrak jangka pendek seperti yang diterima Pochettino akan membuat mereka rentan jika ada klub lain yang meminati sang pelatih. Kemungkinan Maresca masuk dalam daftar calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City juga tidak bisa dikesampingkan. Para petinggi klub menunjukkan kepercayaan tinggi mereka terhadap sang pelatih baru dengan memberinya izin untuk membawa 5 staf di belakang layar dari Leicester City. Salah satu nama yang bisa diuntungkan adalah kiper Robert Sanchez, yang kehilangan posisi utama setelah kedatangan George Petrovic pada pertengahan musim lalu. Maresca percaya dia bisa memaksimalkan kemampuan distribusi bola dari belakang yang dimiliki kiper Spanyol berusia 26 tahun itu. Chelsea sudah dikaitkan dengan beberapa pemain.
Namun mereka tidak berniat untuk merekrut siapapun sebelum berdiskusi dengan pelatih baru mereka terlebih dahulu. Mereka ingin memastikan pendekatan kolaboratif di bursa transfer. Meskipun seberapa besar pengaruh Maresca terhadap transfer pemain masih belum jelas. Kurangnya aktivitas transfer Leicester City pada bursa transfer musim dingin lalu saat mereka mengejar promosi otomatis membuat Maresca pernah menyuarakan kekhawatirannya secara terbuka. Ini bukanlah hal yang diinginkan oleh petinggi Chelsea jika terulang di London Barat. Banyak pihak di luar klub menilai langkah ini sebagai perjudian. Namun Chelsea dengan jelas melihatnya sebagai peluang yang layak untuk diambil. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.